Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elki Clement. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pergolakan dalam negeri, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi Indonesia. Yang pertama, ada pemberontakan Madiun. Pemberontakan Madiun terjadi pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Jadi awal terjadinya PKI Madiun ini, PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memutuskan diri dari Madiun. Musso kembali kemudian pada tanggal 18 September 1948 ya memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Terus ada pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, para pemimpin partai yang anti komunis terjadi di awal pemberontakan. Terus pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Terus baru puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak Amir Syarifuddin, juga tertangkap, ya akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidi dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan G30 SPKI. Ya. Ini kita selanjutnya ke pemberontakan DITII. Jadi pemberontakan ini terjadi di 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Jadi yang pertama tuh Jawa Barat. Jadi yang pertama, awal mulanya tuh pengegas berdirinya Negara Islam Indonesia NII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau tokoh Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Ya, Kartosuwirjo menolak hasil persetujuan Renville. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat. Pada 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Tidak lama kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam, dan Tentara Belanda. Ya, pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak kelompok DITII. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwirjo berhasil ditangkap di Gunung Gede, Majalaya, Jawa Barat, Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, dan pasukan dari Batalion 378 Divisi Siliwangi. Kartosuwirjo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 5 September tahun 1962. Terus yang DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Pada 23 Agustus tahun 1949, Amir memproklamasikan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah sebagai bagian dari negara Islam pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Bumiyu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Selanjutnya ada masih Jawa Tengah, pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bimbingan Supeno gugur. Pada 22 Desember tahun 1950, Amir Fattah pun berhasil ditangkap. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah pun timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau yang dikenal sebagai Kiai Sumolango. Ia didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI, yang dikenal AUI. Ya, awalnya AUI bahu-membahu dengan tentara Republik, namun kerjasama antara AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Terus pada akhir Juli 1950, Kiai Sumolango melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Jadi yang menang tentara RI. Pemberontakan Darul Islam di wilayah Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah.
Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpas. Lanjut ke DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan cukup lama. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa tahun kemudian, pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DITII Kartosuwiryo. Terus pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu yang lama untuk menupasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 965. Di tahun itu Kahar Muzakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Jadi kekalahannya karena tertembak Kahar Muzakar. Terus ada pula di Kalimantan Selatan. Pemberontakan yang berkait dengan DITI juga terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan dimulai ketika Aldri Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota Alri Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ialah Ibnu Hajar yang menjadi pemimpin kelompok ini. Pemimpin kelompok DI Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRI-YT. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik tetap berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Ada pula DITII di Aceh. Berawal dari penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Daud Bereh dan para pengikutnya terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pusa yang dipimpinnya kecewa. Pada 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwiryo. Dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintah Republik Indonesia. Konflik antara pengikut Daud Bereh antara tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun. Akhirnya pemerintah mengkomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun itu Daud Bereh kembali dan dari pertempuran yang telah ia selesai, ia mendapat pengampunan. Jadi dari kelima provinsi di Indonesia DITI yang diampunkan cuma di Aceh yang tidak dibunuh ketuanya. Yang ketiga ada peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa Madiun, PKI muncul kembali di tahun 1950, ikut dalam pemilu menjadi peraih kursi keempat dengan urutan PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PKI membentuk biro khusus yang secara rahasia mempersiapkan kader-kadernya di berbagai organisasi politik termasuk dalam tubuh ABRI. PKI mempengaruhi Soekarno untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Jadi ada peristiwa G30 SKI. Setelah itu PKI kuat menghembuskan isu bahwa pimpinan TNI AD membentuk Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan menuduh bahwa Dewan Jenderal itu agen Amerika. Melalui Biro Khusus PKI pada tanggal 30 September 1965 melakukan penculikan dan pembunuhan kepada 6 perwira tertinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. 7 korban keganasan G30 SPKI ini adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suparjo, Maijen MT Haryono, Maijen Parma, terus ada Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pir Andres Tenden. Ya, jadi peristiwa G30 SPKI menupaskan menggunakan pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Ini membawa keberhasilan G30 SPKI pun
berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari partai tersebut, Partai Komunis Indonesia. Siapa dalang dari gerakan G30 SPKI pada tahun 1965 sebenarnya? Setidaknya terdapat 6 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI tahun 1965. Yang pertama, ada gerakan G30 SPKI merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Terus ada juga dalam gerakan 30 SPKI adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Terus ada gerakan 30 SPKI merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dengan Amerika Serikat. Terus ada Soekarno adalah dalang G30 SPKI. Yang kelima tidak ada pameran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan G30 SPKI atau teori chaos. Terus ada dalang gerakan G30 SPKI adalah PKI yang paling akhir. Terus ada pergolakan dalam negeri konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westling pada tahun 1949. Anggotanya berasal dari tentara Belanda atau Kenil yang tidak setuju dengan pembentukan angkatan di Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih membentuk negara bagian Pasundan. Pada Januari 1950, Racing mengultimatum pemerintah RIS karena ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan. Pemberontakan APRA ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Wrestling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah Wrestling, kemudian melarikan diri ke Belanda. Dan selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kenil atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Pasukan Kenil di bawah pembinaan Andi Aziz menawan Panglima Teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki. Andi Aziz ternyata terlambat melapor sementara pasukannya telah berontak. Ia pun ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Terus ada juga pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara sendiri. Diplomasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. CHRS Sumokil. Pada April tahun 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan Kenil. Upaya penyelesaian secara damai mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Oleh karena itu, medan yang berat ini selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Sumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Terus ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Pemberontakan PRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRI dan Permesta bermula dengan adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Anggota Darat KSAD. Persoalan ini kemudian ternyata masih meluas kepada tuntunan otonomi daerah.
Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember tahun 1956 dan Februari tahun 1957, seperti satu Dewan Benteng dari Sumatera yang dipimpin oleh Lektor Ahmad Hussein, dua Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, tiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Lektor Brilian, empat Dewan Mungul di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vertij Samsumuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dan pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira-Negara, terus Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari tahun 1958 Ahmad Hussein memproklamasikannya berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawinegara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanya sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri, apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusiasi pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Pramesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, Kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam, ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRI dan Pramesta berhasil dipadamkan. Ya, jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Akmal Abdurrahman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan negara federal dan EPFO. Majelis Permusyawaratan Federal atau Fiji Courts for Federal Relief (PFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia 1914 sampai 1949. Selanjutnya ada negara bagiannya. Yang pertama negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan atau Jawa Barat, terakhir Sumatera Selatan, dan selanjutnya negara Ottoman ada Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Kertajak atau Dayak Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, dan Borneo Barat. Selanjutnya ada persidangan. 7 Juli 1948, para anggota BFO mulai sidang pertama mereka pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung. Selanjutnya ada 15 Juli sampai 18 1948. BFO kembali melakukan konferensi selama 3 hari untuk membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang disebut Pemerintah Federal Interim (FIR). Perundingan tersebut membahas tentang ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Jika RI tidak bersedia, maka FIR akan tetap dibentuk guna menyiapkan negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Begitu FIR terbentuk, akan kembali diadakan sebuah perundingan untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. Selanjutnya
ada 27 Juli 1948. BFO mengumumkan resolusi pada konferensi pers di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta. Resolusi tersebut berisikan 6 dasar, salah satu yaitu berisi tentang konsep pemerintah yang berbentuk federal dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang Indonesia. Selanjutnya ada 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan delegasi antara BFO, MR, Jumhana, dan Dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembicaraan antara wakil Republik Ken dan Belanda. Delegasi Republik Muhammad Roem mengatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB. Selanjutnya ada 14 April 1949. Pertemuan antara RI, Belanda, dan BFO diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, serta Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya ada 22 Juni 1945. Perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Selanjutnya ada dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Berkata tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera sang saka merah putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Soekarno dalam konferensi BFO 1948. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat. Maka ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan Indonesia. Menurutnya berkata, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri berbaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Muhammad Hatta mengutip Daulat Rakyat 1931. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pengungsian mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, cobalah kalian baca wacana berikut ini dan ikutilah instruksi yang diberikan, contoh hikmah yang tergantung di dalamnya agar kita dapat menyadari betapa pentingnya persatuan bangsa tersebut. Selanjutnya ada teladan para tokoh persatuan. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua. Ada Frans Kasaipo. Di antaranya tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua, menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, dia sempat menyebut Netherlands New Guinea dengan nama Irian. Selanjutnya bisa dibaca di bagian PowerPoint.
Ada lagi tahun 1948 Kasepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat baik melawan pemerintah koloni Belanda. Tahun 1949 ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands Nieuw Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Selanjutnya ada yang kedua ada Silas Pepare. Di antaranya membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) sebulan setelah Indonesia merdeka. Silas Pepare bersama Martin Inday dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia, Jayapura. Silas Pepare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian karena Belanda tidak senang. Ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjarakan di Biak. Selanjutnya ia membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta bersama teman-temannya. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Yang ketiga ada Martin Inday. Sebenarnya pernah menjadi anggota polisi Hindia Belanda tahun 1945 sampai 1947. Inday menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Selanjutnya ada para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX. Di antaranya tahun 1940 dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta. Selanjutnya ia menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Ada lagi amanat Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945. Yang pertama, Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, hubungan antara Yogyakarta, Hadiningrat dengan pemerintahan RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Selanjutnya yang kedua, raja yang berkorban untuk bangsa Sultan Syarif Kasim II. Di antaranya dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Selanjutnya mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki di antara mengarang lagu pertamanya berjudul Oh Sarina pada usia 17 tahun. Tahun 1936 Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki. Yang pertama, Rajuan Pulau Kelapa 1944. 2. Halo Halo Bandung diciptakan 1946. Yang ketiga, Selendang Sutra diciptakan 1946 juga. Yang keempat, Semacam Mata Bola diciptakan 1946. Yang terakhir ada Perempuan Pejuang. Opu Daeng Risaju lahir di Palopo pada tahun 1980 dengan nama Ramajah. Sejak kecil Opu Daeng Risaju tidak pernah masuki pendidikan barat sekolah umum walaupun dia keluarga bangsawan. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Perjuangan Opu Daeng Risaju. Pertama, kegiatan Opu Daeng Risaju didengar oleh Controller of Sailing Masamba. Beliau
dituduh melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Kemudian ia dipenjara selama 13 bulan. Selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Diakhiri, terima kasih telah memperhatikan dan terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.